Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai daurah ilmiah kita, yaitu tentang membahas fikih Ramadan, ahkam-ahkam yang memang harus kita pelajari dan harus kita ketahui di bulan Ramadan ini, juga ibadah-ibadah apa saja yang Allah syariatkan dalam bulan ini. Maka inilah kesempatannya untuk kita mengilmui ibadah kita terlebih dahulu. Kita ilmui agar kesempurnaan pahala bisa kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf rahimahumullah taala biasa mempersiapkan sebelum Ramadan itu dengan 3 hal, khususnya di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, para ulama salafus saleh kita terdahulu biasa mempersiapkan diri sebelum Ramadan di bulan Sya'ban ini, yaitu dengan puasa itu sendiri. Karena dalam sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW disebutkan tidak ada bulan yang lebih banyak Rasul berpuasa di dalamnya setelah Ramadan daripada bulan Sya'ban. Artinya Rasul SAW itu sangat banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Maka inilah yang diikuti oleh para ulama salafus saleh kita terdahulu. Persiapan sebelum Ramadan di bulan Sya'ban, salah satunya itu dengan berpuasa, agar tidak kaget saat bulan Ramadan itu datang. Kemudian yang kedua, para ulama salafus saleh kita terdahulu biasa mempersiapkannya di bulan Sya'ban ini, yaitu dengan qiraatul Quran, dan memurojaah Al-Quran Karim, membaca Al-Quran Karim dan memurojaahnya, mengulang hafalannya, sehingga tatkala Ramadan itu datang, mereka tidak kesulitan untuk bisa menghatamkannya dengan tadabburnya di bulan Ramadan tersebut, di bulan Ramadan itu. Nah, maka bagaimana kita bisa mempersiapkan bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini, yaitu dengan membaca Al-Quran Karim, mengulang hafalan yang kita miliki, agar saat kita masuk bulan Ramadan, kita bisa paling tidak menghatamkan Al-Quran Karim 1 kali. Dan lebih utamanya, kita menghatamkannya dengan mentadaburinya juga. Dan yang ketiga, para ulama salaf biasa mempersiapkannya, yaitu dengan mempelajari ahkam-ahkam yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena memang itulah yang diajarkan oleh syariat kita, yaitu fa'alam annahu la ilaha illahu. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi sebelum kita bertauhid, sebelum kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
Allah dahulukan kalimat fa'lam dari kata alima ya'lamu yang artinya ilmu, belajar. Nah, maka kesempurnaan suatu ibadah yaitu jika didahului dengan ilmunya terlebih dahulu. Oleh karenanya para ulama biasa memberhentikan kajian-kajiannya di bulan Sya'ban ini yang kemudian mereka ganti dengan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, membacakan buku-buku fikih siam, fikih puasa, kemudian membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang puasa. Nah, maka insya Allah Ta'ala ini pertemuan pertama kita dan kita akan membahas tentang sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat puasanya ini. Itu menjadi tema kita yang pertama. Maka kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menurunkan syariat puasanya ini itu ternyata tidak sekaligus, melainkan dengan tahapannya. Maka lihat ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tentang ibadah puasa ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua yaitu puasa. Sebagaimana puasa ini telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar semua kalian itu bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, ayat ini turun, maka yang terjadi di awal syariat puasa ini justru adalah puasa Ayyamul Bid dan puasa Asyura. Itu tahapan pertama. Jadi yang ada pada saat itu bagaimana sahabat itu diwajibkan berpuasa 3 hari setiap bulannya, kemudian 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram yang biasa disebut dengan puasa Asyura. Gitu. Nah, jadi itu tahapan pertama. Sebulan 3 hari. Itu jumhur ulama mengatakan Ayyamul Bid itu di tanggal 13, 14, 15. Nah, maka bayangkan tahapan pertama Allah sebelum menurunkan puasa Ramadan seperti yang hari ini kita rasakan, gitu. Allah turunkannya dengan 3 hari dulu di setiap bulannya, yang disebut dengan puasa Al-Ayyamul Bid, gitu. Ditambah puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Maka kalau kita lihat jika dikalikan 3 kali 12 bulan itu maka 36 jumlahnya. Ditambah puasa Asyura sehari. Jadi total 37 dalam setahun, gitu. Nah, jadi itu tahapan pertama. Tahapan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih sahabat untuk bisa berpuasa yaitu dengan sebulan 3 hari saja dulu. Puasa Ayyamul Bid. Nah, karena memang pada hakikatnya puasa itu sangatlah berat bagi para sahabat di awal syariat ini, gitu. Nah, kemudian itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua, Allah turunkan lagi firman-Nya ayyaman ma'dudat. Yaitu hari-hari yang bisa terbilang, artinya hari-hari yang sedikit. Nah, maksudnya di sini adalah hari-hari sedikit dari bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya bahwasanya 1 bulan itu kalau tidak 29 hari, maka 30 hari. Maka oleh karenanya dibilang lebih sedikit dibandingkan puasa tahap pertama yang jumlahnya dalam 1 tahun itu 37 hari. Adapun Ramadan ini ayyaman ma'dudat. Hari yang sedikit lah. Kalau tidak 29, maka 30 hari. Itu tahapan yang kedua. Dan tahapan yang kedua ini memiliki sifatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di sini tahapan kedua, ya akhirnya diganti. Tadinya 3 hari dalam sebulan, kemudian 1 Muharram, 10 puasa Asyura, diganti menjadi puasa di bulan Ramadan. Jumlahnya lebih sedikit. Kalau enggak 29 maka 30. Tapi memiliki sifat. Sifatnya adalah Allah memberikan pilihan bagi mereka yang sanggup, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Dan boleh juga bagi yang merasa mampu berpuasa untuk tidak berpuasa, melainkan diganti dengan bayar fidyah kepada orang miskin. Yaitu memberikan satu porsi makanan kepada orang miskin. Jadi artinya tahap kedua ini, fase yang kedua, ya udah diwajibkan puasa bulan Ramadan, tapi Allah kasih pilihan. Yang mau berpuasa di bulan Ramadan silahkan. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Dan bagi yang tidak mau juga, walaupun dia tidak sakit, maka boleh juga untuk tidak berpuasa. Dengan syarat diganti dengan fidyah. Memberikan satu porsi makanan kepada orang miskin. Misalkan hari ini saya tidak berpuasa. Dibolehkan, saya tidak sakit, dibolehkan juga gitu. Dikasih pilihan. Bagi yang mau berpuasa silahkan, bagi yang tidak mau berpuasa juga silahkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk namanya mendidik umat itu haruslah melalui tahapan. Dari yang ringan, kemudian ringan lagi, kemudian sampai ketika mereka sudah siap, maka barulah syariat selengkapnya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan gitu. Nah, itu fase yang kedua. Adapun fase yang ketiga, keringanan itu Allah hapus. Maksudnya keringanan tadi itu yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa juga silahkan. Itu Allah hapus keringanan itu. Melainkan diganti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang telah melihat hilal Ramadan, maka wajib baginya dia berpuasa. Artinya wajib baginya berpuasa. Siapa saja yang telah melihat hilal dan tahu bahwasanya hilal Ramadan telah terlihat, maka wajib dia berpuasa gitu. Nah, akhirnya fase yang ketiga ini menghapus keringanan fase yang kedua tadi. Diganti semua wajib berpuasa gitu. Semua wajib berpuasa. Nah, kemudian di salah satu sifatnya juga yang pernah terjadi di sini adalah tatkala semua wajib berpuasa, bahkan ditambah siapa saja yang tertidur menjelang maghrib, maka tidak boleh baginya untuk makan di maghribnya itu berbuka, tidak boleh, di malamnya tidak boleh bermakan, tidak boleh makan, tidak boleh mendatangkan istri, datang kepada istri tidak boleh ikut sahur, tidak boleh, dan besoknya wajib berpuasa. Baru boleh makan di maghrib berikutnya. Itu bagi yang tidur menjelang maghrib. Itu terjadi oleh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qais bin Surmah al-Ansari, kaum Ansor. Pada saat itu setelah dia pulang dari kebunnya ingin berbuka, kemudian dia masuk ke rumah, kemudian bertanya kepada istrinya, hal min ta'am, apakah ada makanan untuk kita iftar? Maka istrinya menjawab, tidak ada, biarkan aku mencarinya di luar terlebih dahulu. Nah, saat istrinya keluar mencari makanan itu, setelah tiba di rumahnya, beliau berkata, wahai ya Qais, celaka Anda wahai Qais, Anda tertidur. Artinya apa? Berarti Anda tidak boleh berbuka, nggak boleh makan. Kemudian tidak boleh mendatangkan istri juga. Kemudian tidak boleh ikut sahur. Dan besoknya tetap harus berpuasa. Pada saat itu model puasa yang terjadi di fase ketiga ini. Yang kemudian apa yang terjadi? Qais bin Surmah al-Ansari, di esok harinya mau gak mau dia harus berpuasa. Sedangkan kemarin dia belum berbuka, juga belum sahur. Akhirnya didapati beliau pingsan di kebunnya. Di siang hari beliau pingsan karena memang suhu yang sangat panas di kota Madinah pada saat itu. Akhirnya dia pingsan, kemudian berita itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan fase yang terakhir tentang Ramadan, itu keringanan itu semua gitu. Jadi Allah memberikan keringanan untuk bagi yang tertidur di sebelum maghrib, tidak masalah untuk ikut berbuka, kemudian bisa datang kepada istrinya juga ikut sahur, tidak masalah. Dan pada saat itu terjadi juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia juga tertidur gitu. Kemudian dia ingin datang kepada istrinya dan tidak boleh gitu. Tapi Umar bin Khattab bashar, manusia, beliau mengatakan tidak bisa gitu. Akhirnya beliau pun datang kepada istrinya, kemudian besok paginya datang kepada Rasulullah menceritakan.
Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Hari ini telah dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk datang kepada istri-istri kalian gitu. Walaupun sebelumnya sudah tidur ataupun belum, maka itu diperbolehkan. Nah, maka datang fase yang terakhir, fase yang keempat ini adalah tadinya wajib semuanya berpuasa dengan model seperti tadi, sehingga Allah hapus kesulitan itu menjadi puasa yang seperti hari ini kita rasakan gitu. Jadi mau tidur sebelum maghrib ataupun belum, tetap diperbolehkan berbuka, kemudian makan di malam hari, kemudian datang kepada istri, kemudian ikut sahur gitu. Dan kemudian Allah kasih pengecualian siapa yang boleh untuk tidak berpuasa, itu dua orang gitu. Yang pertama adalah dia yang sakit dan dia yang sedang safar. Maka dua orang inilah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya di hari lain. Nah, maka fase 4 ini adalah fase seperti kita hari ini berpuasa. Berawal dari waktu subuh, fajar subuh, kita sebelumnya sahur, kemudian berpuasa dari waktu fajar subuh, kemudian sampai waktu maghrib, kita berbuka, kemudian setelahnya di waktu malam itu sampai fajar subuh, diperbolehkan kita melakukan apa yang tadi di siang Ramadannya kita tidak boleh melakukannya. Seperti makan, minum, dan datang kepada istri gitu. Nah, jadi itulah tentang sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya ini dengan tahapan. Maka inspirasinya begitu juga kita dalam mendidik generasi, mendidik putra-putri, butuhlah yang namanya tahapan. Jadi tidak bisa kita sekaligus gitu. Maka yang sama dengan syariat puasa ini adalah syariat Allah melarang khamr, minum-minuman keras. Allah larang dengan 3 fase, tidak secara sekaligus. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam wa lam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.